Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Melanjutkan video saya sebelumnya, kali ini saya akan membahas pengalaman saya tentang cap riding lokomotif. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya tentang cap riding, naik lokomotif memungkinkan kita untuk melihat pemandangan yang lebih luas dibanding kalau naik di gerbong. Kita bisa melihat pemandangan di depan kereta api, serta melihat bagaimana para masinis kereta api bekerja. Pertama kali saya merasakan cap ride adalah sewaktu diajak seorang kawan komunitas penggemar kereta api naik kabin lokomotif CC20304 di tahun 2003. Waktu itu lokomotifnya menarik kereta api Lodaya dan kami mengikuti perjalanannya dari Bandung hingga ke Banjar. Di perjalanan ini, saya tidak hanya bisa menikmati pemandangan yang luar biasa yang tidak kita temui kalau naik di gerbong, tapi juga sanggahan terhadap mitos mengenai lingkungan kerja masinis. Dulu dan terkadang hingga sekarang, saya sering mendengar mitos kalau kabin lokomotif diesel itu panas, seperti halnya lokomotif uap. Nyatanya tidak, dan bahkan saat kereta api berjalan di pegunungan Priangan bisa terasa dingin. Selain itu, berada di kabin masinis katanya lebih berbahaya dibanding kendaraan jalan raya seperti mobil atau bis. Kenyataannya, kabin masinis lebih aman karena kereta api punya jalan sendiri dan resiko kendaraan lain nyelonong ke depan tidak besar. Selain itu, moncong lokomotif punya konstruksi jauh lebih kokoh dan posisi masinis berada tinggi di atas. Dari beberapa kali perjalanan naik lokomotif, saya bisa merasakan perbedaan kenyamanan berbagai macam interior kabinnya. Dimulai dari bawah, menurut saya yang kabinnya paling tidak nyaman itu lokomotif CC201 serta CC204 hidung kotak. Walaupun tipe lokomotif ini jadi idola rail fans, kenyataannya interiornya sempit dan sirkulasi udaranya cenderung jelek. Kalau saya berdiri, mustahil bisa melihat jelas ke samping karena pandangannya terhalang oleh lekukan atap kabin serta meja layan masinis. Sementara kabin lokomotif CC203 dan CC204 hidung miring jauh lebih nyaman dan lega. Walaupun penataan meja layannya sama dengan CC201, tapi ada ruang tambahan di belakang serta posisi jendelanya lebih tinggi. Interior kabin CC204 hidung miring bisa dibilang sama saja dengan CC203. Tapi beberapa lokomotif nomor awal punya kualitas suspensi yang buruk sehingga guncangannya lumayan keras. Buat saya, kabin lokomotif yang cukup lega adalah kabin lokomotif BB301. Saking besarnya, dulu kalau menarik kereta lokalan Ciroyom Lampegan, seperempat penumpang kereta berada di kabin lokomotif, bukannya gerbong. Kabin lokomotif BB304 lebih lega lagi karena pada dasarnya mirip dengan BB301, hanya meja layannya kecil di pojokan.
Ikut di kabin lokomotif juga memberikan pengetahuan kepada saya tentang bagaimana suasana lingkungan kerja masinis. Dan pada prosesnya, kita pun juga berkenalan dengan para masinis yang mengoperasikan kereta api juga. Sewaktu awal saya bergabung di dunia komunitas Railfans, tidak ada yang berteman dekat dengan masinis Bandung. Sebenarnya usaha untuk mengenal para masinis depo Bandung sudah saya rintis sejak tahun 2003, sewaktu saya melihat kedatangan lokomotif CC20401. Walaupun setelah itu kadang-kadang saya suka berinteraksi dengan masinis, awalnya tidak ada yang saya kenal akrab. Baru ada yang akrab di tahun 2006, sewaktu saya melihat kedatangan lokomotif CC204 hidung miring pertama. Pada kesempatan itu, saya mulai berkenalan dengan seorang masinis Bandung bernama Suryadi. Beliau umurnya sepantaran saya dan sudah berdinas sejak tahun 1996. Waktu itu beliau seringkali melihat aktivitas para penggemar kereta api, baik di tepi rel ataupun di stasiun, dan beliau ingin berkenalan dekat dengan para penggemar kereta api. Berkat perkenalan saya dengan beliau, akhirnya jalan untuk lebih banyak bersosialisasi dengan masinis Bandung lebih terbuka. Semenjak itu, mulai banyak Railfans Bandung yang suka menemani masinis saat berdinas. Mereka juga cukup baik mengizinkan kami mengadakan acara gathering Railfans di area depo lokomotif, dan kadang kami juga mengajak mereka bergabung. Kedekatan saya dengan para masinis Bandung pernah menghasilkan sebuah momen yang unik. Di tahun 2008, saya pernah bertemu dengan seorang masinis kereta api dari Australia bernama David Phillips yang kebetulan tengah melancong ke Bandung. Beliau sebenarnya sudah sering datang ke Indonesia untuk naik dan memotret kereta api. Kunjungan beliau kali ini kebetulan berbarengan dengan acara kumpul Railfans dengan masinis Bandung. Saya mengajak beliau untuk bergabung dan beliau juga menyanggupinya. Di acara itu, beliau sempat berbincang-bincang dengan para masinis Indonesia dan saya bertindak sebagai penterjemah. Dalam pembicaraan tersebut, banyak hal-hal baru yang saya pelajari, terutama dalam hal perbedaan lingkungan kerja masinis di Indonesia dan Australia. Di tahun-tahun selanjutnya di Bandung, hubungan antara Railfans dengan masinis sudah tidak ubahnya seperti keluarga. Tentu saja asalkan para Railfans mentaati aturan keselamatan yang digariskan manajemen. Depo lokomotif tidak ubahnya seperti taman bermain bagi para Railfans yang haus akan pemandangan aktivitas kereta api. Setiap kali ada lokomotif yang unik atau baru, kita tidak hanya melihatnya dari kejauhan, kita bahkan bisa memegangnya dan bahkan naik ke dalamnya. Lokomotif baru itu biasanya punya bau yang khas yang tidak ditemui di lokomotif yang sudah berumur. Dan warna mereka berbeda dengan warna loko yang sudah lama, bahkan dibanding loko yang baru saja menjalani perawatan besar. Sudah pasti banyak kelengkapan di lokomotif baru yang kemudian hari hilang atau berganti saat lokomotifnya berumur. Kalau kita beruntung, kita juga bisa mencoba mengemudikan lokomotif di depo loko. Saya juga pernah mengemudikan beberapa lokomotif di depo Bandung. Mengemudikan lokomotif diesel itu ternyata tidak sesusah yang dikatakan orang. Bahkan bisa lebih mudah daripada mengemudikan kendaraan jalan raya. Cukup pindahkan reverser pengatur arah, buka rem, dan jalankan gas, maka kereta akan berjalan sesuai kemauan kita. Tapi tetap saja, saat operasi reguler,
kereta api hanya boleh dikemudikan oleh mereka yang punya brevet kecakapannya. Ini karena mengatur akselerasi dan pengereman saat lokomotif membawa rangkaian kereta, serta mempertahankan ketepatan waktu, membutuhkan perhitungan presisi yang hanya dikuasai masinis. Makin panjang rangkaiannya, makin besar tantangan kerja masinis. Apalagi ditambah dengan medan bergunung-gunung seperti di Jawa Barat. Ini karena kereta api pada dasarnya memiliki akselerasi dan pengereman yang tidak seresponsif kendaraan jalan raya. Selain itu, kereta api harus mengikuti pengaturan lalu lintas perjalanan kereta api yang sangat ketat. Walaupun hingga kini masih banyak rail fans yang berkawan dengan masinis, akses cab ride dilarang sejak zaman dirut Pak Ignatius Yonan, sementara kita sudah tidak bebas bermain ke depo lokomotif sejak zaman dirut Edi Sukmoro. Sebagai penggemar kereta api sejak kecil, sudah pasti cita-cita saya adalah bisa berkarir di dunia perkeretaapian. Walaupun keinginan bekerja di PT KA tidak pernah terlaksana karena faktor akademis, dan juga sewaktu saya tinggal di Bandung umur saya sudah terlalu tua, namun saya cukup beruntung pernah melakukan beberapa pekerjaan di bidang yang masih berkaitan dengan kereta api. Pengalaman pertama saya bekerja di kereta api adalah sewaktu saya melakukan penelitian tugas akhir kuliah di Bandung. Waktu itu di tahun 2006, topik penelitian saya berkisar tentang pelayanan restorasi di atas kereta api. Untuk melakukan sampling survei, saya harus ikut naik kereta api Lodaya dan mengikuti perjalanannya dari Bandung hingga ke Yogyakarta. Karena status saya waktu itu adalah bagian dari tim petugas restorasi, otomatis saya tidak membayar perjalanan Bandung-Yogyakarta pulang pergi. Perjalanan penelitian ini memberikan saya gambaran tentang bagaimana lingkungan kerja karyawan restorasi kereta api di masa itu, serta bagaimana rasanya menjadi pelayan di atas kereta api. Satu momen yang saya kenang dari perjalanan ini adalah saat saya mendengar kabar wafatnya nenek saya di tengah tugas penelitian. Jadi sewaktu saya menunggu kereta api untuk kembali ke Bandung di stasiun Tugu, tiba-tiba saya menerima telepon dari ibu saya yang mengabarkan berita duka ini, serta rencana untuk pemakaman di Solo. Walaupun jarak Jogja-Solo sangat dekat, tapi waktu itu saya membawa banyak arsip tugas penelitian saya, dan tidak ada baju ganti sama sekali. Setelah berpikir sejenak, saya mengambil keputusan beresiko untuk kembali ke Bandung untuk mengedrop file saya, mengambil baju ganti, sebelum pergi ke Solo naik kereta api Argo Wilis. Di zaman itu, langkah ini sangat riskan, mengingat ketepatan waktu kereta api jarak jauh cukup jelek, di mana keterlambatan bisa sampai 2 jam. Namun kala itu saya sedikit beruntung, karena kereta api Lodaya sampai ke Bandung hanya terlambat sejam saja. Begitu turun kereta, saya langsung pergi mencegat angkot untuk pergi ke kos saya di daerah Setiabudi. Setelah mengedrop file dan mandi, saya langsung mengepak barang sebelum kembali lagi ke stasiun Bandung. Saya cukup beruntung bisa mendapat tiket dan akhirnya bisa naik kereta api Argo Wilis hingga sampai di Solo dan mengikuti acara pemakaman nenek saya. Jadi dalam 24 jam, saya menaiki 3 kereta api jarak jauh sekaligus sehingga memecahkan rekor yang tidak akan terulang lagi.
Selain kisah di atas, pengalaman lain saya bekerja di bidang perkeretaapian adalah sewaktu saya menjadi wartawan majalah KA. Majalah yang edisi pertamanya terbit di akhir tahun 2006 ini adalah majalah kereta api pertama di Indonesia yang diterbitkan untuk umum. Majalah tentang kereta api sebenarnya bukan barang baru di Indonesia, tapi dulu mereka hanya terbit untuk internal PT KA. Sewaktu saya membaca majalah KA edisi pertama, saya merasa kalau isinya sangat tidak terarah dan kurang bermutu. Saya pikir kalau saya bisa berkontribusi, pastinya saya bisa membantu membuat majalah ini lebih berkualitas seperti majalah kereta api luar negeri. Dan ternyata redaksi majalah ini sangat terbuka dengan masukan. Walaupun saya datang ke kantor redaksi untuk pertama kalinya di tahun 2007 tanpa janjian sebelumnya, saya tetap disambut dengan ramah dan hangat oleh para pemimpin perusahaan penerbit majalah ini. Di pertemuan itu, saya bertemu dengan Pak Sujono AF yang merupakan pemimpin redaksi majalah KA. Dan juga Pak Sugeng atau lebih akrab dipanggil Mas Sugeng yang merupakan pemilik KA TV, perusahaan induk majalah KA. Dalam pertemuan yang akrab tersebut, tiba-tiba saya disodori tawaran untuk bergabung dengan mereka. Ini tentunya adalah kesempatan emas dan saya langsung menyetujui tawaran tersebut dan resmi bergabung dengan redaksi majalah KA. Tapi karena posisi saya berdomisili di Bandung, maka status saya adalah sebagai kontributor wilayah Jawa Barat, terutama daerah Priangan. Dan sejujurnya, saya enggan untuk pindah dari Bandung ke Jabodetabek. Bagi saya, Bandung memberikan lebih banyak kenyamanan dan fasilitas sebagai rel fans dibanding Depok dan sekitarnya. Lagi pula kantor pusat PT Kereta Api ada di Bandung, sehingga otomatis segala berita terbaru seputar kereta api sumbernya ada di sini. Bagi saya, menjadi kontributor majalah KA di Bandung adalah suatu pengalaman yang sangat berharga. Banyak hal-hal baru tentang kereta api yang saya temui selama meliput berita perkeretaapian di sana. Tidak hanya tentang apa saja yang diliput, tapi juga bagaimana cara merangkumnya selengkap mungkin dalam jumlah halaman yang tidak banyak. Ini agar semua penulis dan beritanya juga mendapatkan tempat yang adil. Dulu artikel saya yang populer adalah panduan tentang tempat-tempat hunting berpemandangan spektakuler di sekitaran pegunungan Priangan di Jawa Barat. Selain itu, saya juga sering membuat artikel tentang kereta api heritage. Yang paling terkenal waktu itu adalah liputan tentang kereta api Bima, lengkap dengan foto-foto interiornya yang belum pernah dilihat sebelumnya. Saya juga sering meliput beberapa event perkeretaapian di masa itu, termasuk kedatangan lokomotif baru di Bandung. Walaupun waktu itu saya dianggap sebagai pakar kereta api, karena saya tidak berdomisili di Jabodetabek dan hanya ke kantor redaksi sebulan sekali, konsekuensinya adalah saya tidak pernah jadi anggota inti redaksi majalah KA. Seringkali saya tidak dilibatkan di beberapa pertemuan penting mereka, dan sangat jarang saya dilibatkan dalam penggarapan artikel topik utama majalah KA. Saya juga sejujurnya tidak pernah punya kartu identitas pers seperti wartawan pada umumnya. Saya bisa mendapatkan akses internal PT Kereta Api karena sudah lama kenal dekat dengan orang dalam. Awalnya saya tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal di atas. Asalkan artikel saya dipublikasi, saya mendapatkan exposure media dan mendapatkan upah sepantasnya, saya sudah sangat senang sekali.
Bisa dibilang, masa keemasan majalah KA adalah sewaktu kepala redaksi dijabat Pak Sujono AF. Beliau adalah seorang wartawan senior dengan segudang pengalaman kerja di berbagai media massa. Jadi beliau tahu mana artikel yang layak muat dan mana yang tidak. Fakta bahwa mayoritas artikel saya dimuat dengan sedikit revisi adalah bukti kalau tulisan saya dianggap berkualitas. Pak Jono adalah orang yang bijak, tegas, dan penyabar yang tidak segan untuk memberikan saya tips tentang bagaimana membuat artikel liputan yang bermutu dan hal-hal lainnya. Saya sangat menghormati beliau sebagai atasan tertinggi saya di majalah KA. Namun suasana kerja di majalah KA berubah di pertengahan tahun 2008. Waktu itu Pak Jono mundur dari jabatannya sebagai kepala redaksi dan fokus ke bagian pengembangan bisnis perusahaan. Jabatan beliau diganti oleh seorang kontributor majalah KA dari luar Jabodetabek yang pindah ke Jakarta. Walaupun awalnya tidak ada perubahan signifikan, tapi semenjak redaksi dipegang orang ini, saya melihat ada penurunan kualitas majalah KA. Artikel saya mulai tidak dihargai oleh redaksi dan sering yang saya kirim diedit habis-habisan secara keterlaluan tanpa persetujuan saya. Contohnya, artikel yang saya buat untuk 2 halaman bisa dipotong jadi kurang dari 1 halaman, apalagi artikel pendek malah bisa tidak dipublikasikan. Kadang artikel saya ada yang diedit dengan masif sampai isi yang di majalah melenceng jauh dari konteks artikel aslinya. Kalau itu kurang, saya kadang menemui kalimat dari artikel saya yang tidak dipublikasi, dikutip untuk artikel lain tanpa mencantumkan nama saya. Dan yang dipublikasikan hanya fotonya, dan itu pun dalam ukuran kecil. Dan parahnya lagi, upah saya sebagai kontributor seringkali tidak cair kalau tidak saya ingatkan. Karena perlakuan tak menyenangkan yang bertubi-tubi saya terima dari redaksi, akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari majalah KA di akhir tahun 2008. Dan rupanya saya tidak sendiri. Karena beberapa wartawan majalah KA lain yang lebih senior dari saya juga mengundurkan diri di kisaran waktu yang sama dengan saya. Headline lama yang sudah basi seringkali dipublikasikan lagi, tapi dengan gaya tulisan si pemimpin redaksi baru ini lengkap dengan foto cover buatannya. Mereka sangat jarang mengangkat isu-isu terhangat tentang kereta api, baik di dalam ataupun luar negeri. Urusan aktualitas berita, mereka kalah jauh dengan majalah-majalah non-kereta api seperti Tempo dan Gatra, atau koran seperti Kompas dan Pikiran Rakyat. Saya pernah mengusulkan agar majalah KA mengutip artikel dari media lain, suatu praktek lazim di industri media massa, tapi ditolak Pak Jono dengan alasan hak cipta. Alhasil, topik utama di majalah KA seringkali terkesan kekanakan. Mereka sering berulang-ulang mengulas hal-hal mendasar yang sudah diketahui relevan senior dari dulu, dengan gaya bahasa yang terlalu rumit untuk relevans junior. Jadi tidak jelas pangsa pasar mana yang sebenarnya mereka sasar. Mungkin juga karena penurunan kualitas itulah kenapa majalah KA kemudian berhenti sirkulasinya di tahun 2015. Sebenarnya keterlibatan saya dengan majalah KA tidak sebatas sebagai wartawan. Saya juga pernah bergabung dengan perusahaan induknya, KA TV, mengurus rel cafe yang berlokasi di stasiun Bandung di tahun 2008.
Alasan saya bergabung dengan usaha ini adalah untuk mencari penghasilan tambahan, mengingat pemasukan dari majalah KA tidak terlalu besar. Saya menghandle makanan dan minumannya sesuai dengan background pendidikan dan pekerjaan saya sebelumnya. Bekerja di sini memberikan saya kesempatan yang lumayan luas untuk melihat aktivitas kereta api serta berkenalan dengan banyak pegawai kereta api. Saya hampir tidak pernah ketinggalan momen-momen langka perkereta-apian yang terjadi di stasiun Bandung. Bahkan pada satu waktu, di rel cafe stasiun Bandung pernah dipasang layout kereta api model skala 1:87. Sayangnya layout ini sendiri hanya bertahan sebentar di Bandung sebelum dibongkar dan dipindah ke Solo. Dan rel cafe sendiri pernah menjadi tempat ajang berkumpulnya rail fans. Banyak rail fans baru yang bergabung dengan komunitas di tahun ini dan beberapa bergabung dengan bantuan saya. Namun seperti halnya di majalah KA, makin kesini saya makin diperlakukan tidak adil oleh manajemen. Awalnya saya menerima gaji bulanan dari KA TV. Tapi lama-kelamaan gaji pokok saya dihentikan dan satu-satunya sumber pendapatan saya adalah dari penjualan makanan dan minuman, kecuali yang kemasan. Bahkan saya pernah beberapa kali menerima surat peringatan atas pelanggaran yang tidak jelas duduk perkaranya. Dan puncak kejengkelan saya terjadi di awal tahun 2009, di mana saya hanya menerima upah sebesar Rp1.000 saja. Karena marah, esoknya saya memutuskan untuk tidak masuk kerja lagi untuk selamanya. Tidak seperti di majalah KA di mana saya berpisah secara baik-baik, di rel cafe KA TV saya pada dasarnya kabur begitu saja. Pekerjaan terakhir yang berkaitan dengan kereta api yang saya lakukan di Bandung adalah sebagai pemandu wisata, khususnya pemandu wisata rail fans asing. Sebelumnya saya pernah beberapa kali mengantar teman sesama rail fans lokal hunting di Pegunungan Priangan. Karena waktu itu belum banyak yang tahu spot-spot hunting di sana, apalagi yang dari luar Bandung. Pengalaman saya membawa mereka akhirnya saya terapkan saat pertama kali saya menjadi pemandu wisata rail fans asing di tahun 2008. Waktu itu saya mengantar rail fans Belanda bernama Joep Versluis berkeliling Jakarta dan kemudian disambung dengan acara hunting di Lebak Jero. Dan di waktu-waktu selanjutnya, saya pernah beberapa kali mengantar tamu rail fans asing untuk hunting foto kereta api di Pegunungan Priangan. Rombongan terbesar yang saya bawa adalah 4 rail fans dari Belanda yang saya ajak hunting di Jembatan Cirahong serta beberapa spot lainnya. Tamu asing yang saya bawa tidak terbatas dari negara barat saja. Saya juga pernah mengantar tamu rail fans dari Malaysia. Walaupun masih satu rumpun dengan kita, cara mereka rail fanning cukup berbeda. Di negaranya, mereka biasanya hunting di peron stasiun atau dari atas kereta, jarang di luar itu. Jadi saat saya ajak mereka hunting di alam bebas seperti Lebak Jero, mereka cukup takjub dengan pemandangan di sana. Mereka juga kagum dengan ramainya jadwal kereta api di jalur tersebut. Padahal di GPK awal tahun 2010-an, jalur ini termasuk sepi.
Pengalaman positif saya mengantar tamu rail fans asing memotivasi saya untuk mulai berkecimpung di dunia bisnis pariwisata lagi. Latar pendidikan saya memang di bidang pariwisata, tapi awalnya saya ikut penjurusan di bidang kuliner, bukan tour and travel. Justru di dunia traveling, saya menemukan passion saya. Dibanding pekerjaan saya yang saya jelaskan sebelumnya, adalah pekerjaan sebagai pemandu rail fans asing yang berakhir positif. Walaupun sejujurnya saya tidak pernah menerima upah sewaktu menjadi pemandu rail fans asing di Bandung, tapi bisa sukses membawa mereka tur dan menerima pujian adalah merupakan kepuasan yang tiada tara. Dan kalau pekerjaan-pekerjaan sebelumnya berakhir pahit, pekerjaan pemandu rail fans asing berakhir manis dan akhirnya menjadi usaha resmi dan profesional. Tidak bisa dipungkiri bahwa masa-masa saya tinggal di Bandung adalah masa terindah untuk saya. Saya bebas mengeksplorasi dan mengembangkan dunia rail fanning saya. Pengetahuan saya tentang kereta api makin lengkap berkat jaringan pertemanan serta akses literatur. Dunia sosial saya makin luas berkat banyaknya teman, baik sesama penggemar ataupun pegawai kereta api, serta mereka tidak terbatas yang di Bandung saja, tapi di luarnya dan bahkan dari luar negeri juga. Saya juga jadi makin berani untuk berpergian sendiri keluar kota dan mengeksplorasi alam demi mendapatkan angle foto dan video kereta api terbaik. Bahkan di Bandung, saya pernah mendapat julukan kuncen atau senior karena pengetahuan dan jaringan pertemanan dunia perkeretaapian yang luas. Namun masa-masa indah di ibu kota Priangan itu akhirnya selesai setelah 10 tahun saya tinggal di sana. Di akhir tahun 2012, saya memutuskan untuk menutup chapter kehidupan saya yang manis di Bandung dan pindah kembali ke kota asal saya di Surabaya. Walaupun meninggalkan Bandung terasa berat, tapi pada akhirnya saya merasa itu adalah keputusan yang terbaik. Kini setelah 13 tahun berlalu, segala momen rail fanning di Bandung yang dulu akan selalu saya kenang sepanjang masa. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah mengikuti episode ini hingga selesai. Nantikan video-video rail fanning selanjutnya hanya di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.